Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Putri Kartini Simbolon, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022, gelombang 1, golongan 2, angkatan 3, kelompok 4. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai nilai ASN berakhlak, yaitu adaptif. Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Menurut Robbins tahun 2003. Batasan pengertian adaptif. Yang pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Yang kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Yang ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Yang keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Yang kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Dan yang keenam, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Kode etik perilaku adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Penerapan budaya adaptif. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Dan yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Pengembangan kapasitas pemerintah adaptif. Yang pertama, pengembangan SDM adaptif. Yang kedua, penguatan organisasi adaptif. Dan yang ketiga, pembaharuan institusional adaptif. Dimensi pembentuk organisasi kuat dan imajinatif. Yang pertama, kecerdasan organisasi. Organisasi menjadi cerdas ketika mereka berhasil mengakomodasi banyak suara dan pemikiran yang beragam. Kedua, sumber daya. Organisasi memiliki banyak akal ketika mereka berhasil mengurangi perubahan atau bahkan lebih baik, menggunakan kelangkaan sumber daya untuk terobosan inovatif. Yang ketiga, desain. Organisasi dirancang dengan kokoh ketika karakteristik strukturalnya mendukung ketahanan dan menghindari jebakan sistemik. Yang keempat, adaptasi. Organisasi adaptif dan fit ketika mereka melatih perubahan. Dan yang kelima, budaya. Organisasi mengekspresikan ketahanan dalam budaya ketika mereka memiliki nilai-nilai yang tidak memungkinkan organisasi untuk menyerah atau menyerah tetapi malah mengundang anggotanya untuk bangkit menghadapi tantangan. Nilai ASN berakhlak yang selanjutnya yaitu kolaboratif. Menurut Dier and Singh, mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines. Sedangkan menurut Gray, mengungkapkan bahwa collaboration is a process to which parties with different expertise who sees different aspects of a problem can constructively explore difference and find novel solutions to problem that would have been more difficult to solve without the other's perspective. Kolaborasi pemerintah. Menurut Irawan, mengungkapkan bahwa collaboration governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Sedangkan menurut Ansel and Guest, menyatakan collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Kriteria penting kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif.
Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Kode etik perilaku kolaboratif. Yang pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Proses yang harus dilalui dalam menjalani kolaborasi. Yang pertama ada trust building, yang kedua ada face-to-face dialog, yang ketiga ada komitmen terhadap proses, yang keempat pemahaman bersama, dan yang kelima menetapkan outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah menurut Kastomoto 2021. Yang pertama, kepercayaan, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat strategi manajemen, dan yang kelima formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Keuntungan dari Whole of Government. Yang pertama, outcomes focus. Berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh KL sektoral secara masing-masing. Yang kedua, boundary spanning. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling. Whole of Government membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang keempat, strengthening prevention. Whole of Government mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Bentuk dari Whole of Government. Yang pertama, Integrating Service Delivery atau ISD. Proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi. Pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, Integrating and Rebalancing Governance. Kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Dan yang keempat, Culture Change. Konsep-konsep social glue atau perekat budaya organisasi. Praktek dari Whole of Government. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang setidaknya tidak permanen. Dan yang terakhir, koalisi sosial. Koalisi sosial ini merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus dalam koordinasi ini. Tantangan praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Dan yang ketiga, kepemimpinan. Whole of Government. Berdasarkan jenisnya, terdiri dari pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif, dan berdasarkan pola, yaitu pelayanan teknis fungsional, pelayanan satu atap, pelayanan satu pintu, pelayanan terpusat, dan pelayanan elektronik. Sekian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.